Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya hari ini. Kita agenda pertama adalah aksi nyata saya tentang modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, yang pertama nih ya, Anda sudah tahu kemarinnya bahwa guru saya, fasil saya Ibu Rika namanya. Ibu Rika ini ketemunya cuma daring. Dia tuh ngajarnya satu modul itu 2 kali pertemuan. Ini Pak Arifin sama Pak Rahmat, ini Pak Rahmat kan udah kenal. Terus selanjutnya tujuan agenda kita hari ini adalah kita secara kolaborasi bersama warga sekolah, kita itu menganalisis aset atau kekuatan sumber daya yang kita miliki di sekolah. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya sebelum saya belajar ini, saya tahu aset itu kayak barang ya Bapak Ibu ya. Barang, oh ini aset, oh meja nih aset, komputer nih aset. Oh ternyata aset itu banyak. Ternyata aset secara teori itu 7 Bapak Ibu ya. Ada 7 aset yang bisa kita kelola di sekolah ini. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Pendekatan yang digunakan ada 2. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau pendekatan berbasis kekurangan. Nah, ini yang biasa kita alami ya. Kita ini biasa berbasis kekurangan. Misal, kasih contoh, ada kita cece-nya mau buat acara, pasti ada yang so iya ini payah nih, udah itu ininya tak ada nih. Apa sih selalu seperti itu. Nah, untuk sekarang kita itu diutamakan harus mengimplementasi pendekatan yang berbasis kekuatan, berbasis aset yang ada di sekolah kita. Pertama, aset yang harus kita bukan, nah ini perbedaannya dulu. Berbasis aset, berbasis kekurangan, dan berbasis kekuatan. Jadi intinya kita itu harus mengimplementasikan apapun program sekolah, apapun kegiatan sekolah, kita harus pendekatannya berbasis kekuatan. Jangan lagi mikir yang negatif, berfokus kepada misalnya banyak masalahnya lah, banyak kurangnya lah ya. Memang semua itu kita ini memang semuanya banyak kurang, tapi setidak-tidaknya kita memiliki aset-aset yang harus kita kelola. Yang pertama, 7 aset utama yang ada di sekolah. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, keempat modal agama, budaya, modal fisik, dan modal lingkungan serta finansial. Kita ini biasanya ya kalau mau buat program atau buat sesuatu itu pasti ke arahnya duit finansial Bapak Ibu ya. Tidak melihat modal-modal yang lain, tidak melihat aset-aset yang lain, pasti ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya finansial. Tapi sebenarnya kita bisa gunakan aset-aset yang lain yang bisa menyelenggarakan program-program yang ada di sekolah. Karena yang pertama kita bongkar dulu aset modal manusia. Modal manusia adalah kalau bisa kepala sekolah kita nih ya, kalau bisa yang mana lah ya, perilakunya bagus kan? Ya kalau bisa. Jadi kita jangan gerak ya. Mudah-mudahan di Bapak ketua tidak-tidaknya 6 bulannya 3 kali. Ya, kita buat kita aja, bukan orang lain. Jadi kita gantian nanti. Hari ini misalnya narasumbernya Ibu Rita, nanti besok narasumbernya Ibu Rita. Ganti ya. Kita omplong kaca undi kan, nanti Pak Yuna. Itu ada ketemu dosen saya. Jadi dia ngasih saran gini. Bilang katanya kalau mau sekolah itu munculkan program yang keagamaan yang menarik lah gitu. Nah jadi nanti mudah-mudahan Pak Eko sama Pak Denny yang ahli dalam keagamaan tolong berembuk program apa yang bisa yang secara rutinitas gitu, rutinitas. Tinggal jalankan aja. Oke. Deal ya. Program ini untuk sekolah SMA IT Syekh Walid nih. SMA IT Syekh Walid karena kemarin kan
Kami cuma sekolah Laham, kelompoknya Mila sama SMA itu. Yang paling mantap kan sekolah SMA IT. Sekolah Laham tak ada, katanya program sama dengan di sini. Masih sekolah dalam. Jadi kami berembuklah sama Pak Sutresno itu bahwasanya sekolah dia yang digali asetnya. Jadi aset kita PHBI tadi udah ya, tempat ibadah oke. Program tahfiz ini bisa tak nih Pak Eko? Kita bisa dulu tidak ada aset tahfiz. Iya. Punya berapa? Iya. Bisa tak Pak Eko? Bisa. Kalau Anak yang diajarnya kan anak SD juga. Iya. Tapi atas nama sekolah juga gitu kita buat, gitu maksudnya. Tapi kita programkan untuk di sekolah juga. Itu yang itu tugas Pak Eko di desa kan, biar di desa. Yang di sekolah juga. Berkoordinasi ya, bisa ya. Walaupun tangannya belum melambai-lambai kali. Ya kan kita sama-sama belajar. Saya juga tidak menari, saya juga tidak pandai. Tapi ini semua sebenarnya. ada hasil yang ibadah kan? Kalau habis ini bisa kan nih? Dari balik ke sama orang. Habis ini begentangnya berapa? Satu kali bisa ya kita buat nih habis ini. Tapi mana begentang sih? Begentang tak lah, ini ikut pada sini. Iya. Apa kan ya begentang kan? Baik apa kan? Begentang habis maksudnya bukan begentang beberapa aja. Diulang. Iya. Nanti bisa kita buat nih. Iya, jemput si Doni itu kan? Iya, gitu ya. Oke, berarti mudah-mudahan bisa ya. Tak bisa semester depan. Pokoknya kita usaha ya. Oke, Bapak? Iya. Kalau kita sama-sama semua ini kan mulai muka-mukanya semangat juga. Ya wis. Ini iya ini tak bisa ini kan SMA kan ya. Oke ini tak apa-apa nggak usah. Minta yang kamu sidik ya. Ada yang sidik ke sini apa balik ya? Nah yang berikutnya modal fisik ini kita apa ya semuanya ada ya. Musola ada, ruang kelas ada, nyaman. Ada semua. Komputer, parkir, toilet, pos security tak ada, berarti yang ada aja. Yang selanjutnya modal lingkungan. Modal lingkungan kita ini dekat sama apa namanya itu? Musola. Di lahan percocokan tadi, kalau di dalam P5 itu Pak ya, ini Bapak Guru Merdeka Pak Saidu sama Pak Yusuf. Di mana sih? Oh iya kan? Satu topik cuman hilang. Kalau itu kita bahas belakangan ya. Itu untuk P5 ya. P5 itu ada temanya. Jadi itu programnya Pak Seihu sama Pak Juna ya untuk Guru Merdeka. Kita kelas atas terakhir kayaknya. Nengok lah P5, memang banyak anak-anak. Iya, kita ini sebenarnya asalnya ada Pak lahannya Pak. Cuman bagaimana kita mengelola lahan, bagaimana kita mengelola modal manusia tadi itu lagi. Jadi sebenarnya lokasi dulu itu persegi kan? Boleh. Jadi ada praktiknya. Yang penting ada. Itu apa? Iya. Bongkar aja seng kan. Masya Allah. Ini semangat ya. Jalan bercampur. Ini yang modal aset kitanya. Pandai mencampur. Itu aset tuh Pak. Mantap.